Kali ini kita bahas terkait generasi Z dan politik digital, antara kesadaran dan keacuhan. Kita sedang hidup di masa di mana politik tidak lagi hanya berlangsung di gedung parlemen, tapi di layar ponsel. Generasi Z itu yang lahir antara 97 hingga 2012 adalah generasi yang paling terkoneksi dalam sejarah manusia. Menurut We Are Social dan data Reportal tahun 2024, lebih dari 80% Gen Z Indonesia aktif di media sosial dan 70%-nya mengaku pernah membahas isu politik atau sosial di platform digital. Namun, di sisi lain, survei CSIS 2023 menunjukkan bahwa hanya 32% anak muda memahami isu kebijakan publik secara mendalam, dan sebagian besar interaksi politik mereka berhenti pada like, share, dan komentar. Fenomena ini dikenal sebagai selektivisme, aktivisme yang tampak aktif di media sosial tapi tidak berlanjut pada tindakan nyata di dunia offline. Inilah paradoksnya, Gen Z paling vokal di dunia digital tapi paling skeptis terhadap sistem politik formal. Mari kita bahas politik digital. Secara sederhananya adalah penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat komunikasi, mobilisasi, dan partisipasi politik. Menurut teori dari Network Public Sphere dan Yochai Benkele, ruang digital memberi peluang besar bagi warga untuk membangun opini, menekan kekuasaan, dan memperluas partisipasi politik tanpa harus melalui media konvensional. Artinya, Gen Z sebenarnya punya kekuatan besar bukan hanya untuk bersuara, tapi juga mengubah arah wacana publik. Lihat saja gerakan seperti di 2019 ada reformasi di korupsi, ada tolak Omnibus Law di 2020, dan kemarin yang baru-baru itu tuntutan 17+8. Sebagian besar di gerakan ini digerakkan oleh anak muda melalui media sosial. Namun tantangan muncul ketika arus informasi bercampur dengan disinformasi. Menurut data Kominfo 2023 mencatat, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penyebaran hoaks politik tertinggi di Asia Tenggara, dan mayoritas penyebarnya justru dari kelompok usia muda yang tidak melakukan verifikasi data. Maka kuncinya bukan hanya aktif secara digital, tapi melek digital, kritis pada sumber informasi, paham konteks kebijakan, dan berani berdialog dengan data bukan hanya dengan emosi. Lalu bagaimana solusinya? Pertama, kita bangun literasi politik digital, pelajari dasar-dasar kebijakan publik, ideologi, dan fungsi lembaga negara. Kedua, gunakan media sosial sebagai alat advokasi, jangan hanya reaktif pada isu, tapi proaktif menciptakan narasi alternatif. Ketiga, gabungkan ruang digital nyata, terlibat dalam komunitas, ikut diskusi publik, atau kegiatan sosial yang berdampak langsung. Dengan begitu, politik digital bukan sekedar tren online, tapi menjadi alat transformasi sosial. Pada kesimpulannya, generasi Gen Z punya kelebihan luar biasa, akses, kreativitas, dan kecepatan adaptasi, tapi tanpa arah dan kesadaran politik, semua itu bisa hilang di antara algoritma dan konten viral yang tidak berarti. Sebagaimana kata Socrates, satu hukuman bagi mereka yang tak mau terlibat dalam politik adalah diperintah oleh orang yang lebih buruk dari mereka. Jadi, di era digital ini, politik bukan lagi pilihan, tapi kewajiban kesadaran. Kita bisa mulai dari hal sederhana, memahami, berdiskusi, dan menggunakan ruang digital dengan penuh tanggung jawab. Karena masa depan politik Indonesia tidak ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, tetapi oleh siapa yang paling sadar. Tetap semangat untuk kita generasi Gen Z agar senantiasa terus berpartisipasi di ruang demokrasi. Sekian dan terima kasih.